Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Rapat kerja kali ini ada beberapa topik yang memang sedang hangat dan saya rasa memang perlu kita bahas. Yang pertama adalah mengenai isu dokter spesialis dan kekurangannya. Karena kebetulan kita juga akan mulai tahun ini akan mendeploy alat-alat ke seluruh kabupaten kota. Dan isu dokter spesialis ini yang sangat kurang dari sisi jumlah dan distribusinya sangat merata untuk melayani daerah-daerah pemilihan Bapak Ibu itu perlu kita hadapi bersama. Di halaman selanjutnya yang memang isu awalnya Bapak Ibu, kita belum pernah memiliki kajian yang komprehensif mengenai kebutuhan tenaga dokter umumnya, khususnya dokter spesialis. Padahal mendidik dokter spesialis ini kalau dari dokter mungkin dari lulus SMA mungkin bisa berapa? Bisa 10 tahun sampai 15 tahun baru jadi. Jadi progresnya itu panjang. Jadi kalau kita tidak memiliki perencanaan jangka panjang mengenai kebutuhan ini akan susah sekali. Begitu kita bikin sekarang ternyata epidemiologinya sudah berubah. Itu sebabnya terima kasih karena di Undang-Undang Kesehatan ini dimasukkan bahwa harus dibuat penyusunan perencanaan tenaga kesehatan dokter dan dokter spesialis. Dan ini harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Kalau jangka pendek kita bikinnya begitu sampai ke sana udah berubah lagi kondisi epidemiologisnya. Sebagai gambaran saya kasih Bapak Ibu, kemarin baru dari Jawa Barat, ini untuk Bapak Ibu dari Jawa ketemu sama sebuah kepala desa, saya baru sadar jumlah lansia di Jawa Barat sudah lebih banyak dari jumlah balita. Kalau itu kita ngomong 10 tahun yang lalu, balitanya jauh di atas lansia. Akibatnya apa? Layanan kesehatan kita yang fokusnya ke ibu anak, posyandu, ngurusin stunting, sebenarnya relevansinya sekarang tuh lebih banyak orang tua kayak saya gitu yang harus diurus. Gitu ya. Yang jenis penyakitnya mungkin kanker, stroke, ini sakit jantung, sakit mental dan lain sebagainya. Nah itu perubahan itu kalau kita nggak hati-hati, gapnya akan jauh sekali. Jadi di halaman selanjutnya, nah kita sudah bikin perencanaan nasional mulai dari negara, provinsi, kabupaten kota, melibatkan umum dan swasta. Kemudian pendekatan dari informasi epidemiologisnya juga sudah kita masukkan. Ya, di halaman selanjutnya kita juga secara sistematis di halaman selanjutnya kita menghitung demand-nya itu berdasarkan proyeksi penyakit ke depan. Jadi kita sudah bekerja sama institusi yang namanya International Health Metric Evaluation, ini yang bikin burden of diseases. Jadi kita tahu 30 tahun ke depan penyakitnya kayak gimana sih? Kalau penyakit kayak gimana, tenaga dokter yang dibutuhkan 30 tahun ke depan kayak apa? Habis dari situ kemudian kita bikin produksinya seperti apa. Itu burden of disease ini kita pakai juga bukan hanya untuk SDM kesehatan, tapi juga untuk alat kesehatan dan juga untuk obat-obatan nantinya. Kita sudah membuat rencana ini halaman berikutnya sejak tahun 2023. Jadi kita mulainya dari yang kanan, menghitung estimasi kebutuhan berdasarkan perkembangan epidemiologi. Kemudian dari situ kita hitung kebutuhan layanan kesehatannya apa. Karena itu tadi untuk lansia layanan kesehatan berbeda dengan untuk dewasa. Untuk anak-anak layanan kesehatannya beda dengan untuk yang lansia, seperti itu. Jadi mulainya dari proyeksi epidemiologi atau demografi penduduk, dan demografi ini penyakitnya apa, kemudian turun butuh layanan-layanannya apa, begitu layanan apa, nah kita hitung dokternya profilnya seperti apa sih. Kalau dulu banyaknya butuh spesialis anak dan spesialis obgyn, mungkin sekarang yang dibutuhkan lebih banyak adalah spesialis penyakit dalam, spesialis kanker, spesialis jantung, karena memang populasi kita sudah banyak yang kena penyakit itu dibandingkan dengan yang dulu kena penyakit anak. Ya. Di halaman selanjutnya, dan kita sudah mengeluarkan buku mengenai perencanaan nasional tenaga medis dan tenaga kesehatan yang jangkauannya 10 tahun ke depan. Nah buku ini nanti kita pakai sebagai acuan untuk mendidik program spesialisnya seperti apa. Buku ini juga bisa direview setiap tahun, jadi bisa berubah, kita rolling. Kalau ternyata ada perubahan penyakit tertentu, infeksi yang tinggi, ya udah nanti kita adjust balik profil epidemiologinya, sehingga dengan demikian penyusunan tenaga medis, tenaga kesehatannya bisa mengikuti. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu di halaman selanjutnya, salah satu hasilnya untuk kesehatan jiwa. Karena kan penyakit jiwa ini
underdetected lah. Banyak orang yang nggak tahu anak-anak kita juga punya gangguan jiwa karena memang nggak pernah dites aja. Belum lazim itu tes untuk penyakit jiwa. Padahal itu kan sifatnya lebih ke kuesioner dan sekarang di cek kesehatan gratis sudah masuk sebagai salah satu screening untuk mulai dari anak-anak. Supaya kita bisa tahu apakah anak-anak kita ada gangguan mental. Nah ini contohnya Pak, jadi kita tarik sampai 2032, demand-nya seperti apa, supply-nya seperti apa, berdasarkan kapasitas pendidikan dokter spesialis kita. Ya, semuanya untuk spesialis nanti sudah ada ini. Ini saya ambil satu sebagai contoh. Di halaman selanjutnya, dengan demikian kita bisa lihat, oh supply-nya sekian, demand-nya sekian, gap-nya 2000 misalnya. Nah ini juga kita double check dengan membandingkan dengan negara-negara lain. Bener nggak sih hitung-hitungan kita? Misalnya kita bandingkan sama Malaysia sama Singapura, ya kelihatan bahwa tenaga kesehatan kita jauh di bawah rata-rata negara lain. Ini kan juga bagus untuk kita ngecek kan, kita cukup. Nah, tapi kalau dibandingin sama negara lain kok jauh amat, itu kan pasti ada sesuatu yang aneh kan. Ini supaya ada cek dari modelnya kita, bener nggak dengan modelnya kita yang bilang gapnya ada 2000 itu bener bahwa gapnya segitu, bukan kelebihan. Kadang-kadang kita diargue, enggak cukup kok, masalah distribusi. Gitu. Begitu kita cek dengan negara-negara lain, memang rasionya kita jauh di bawah negara-negara lainnya. Ya. Kemudian di halaman selanjutnya kita juga bisa lihat itu by kabupaten kota, Bapak Ibu, provinsi sampai kabupaten kota. Ya, jadi kita bisa lihat ininya seperti apa. Jadi masing-masing kepala daerah nantinya tahu kondisinya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya ini contohnya kabupaten kota. Ini kita bisa lihat secara provinsi misalnya terpenuhi, tapi kabupaten kota mana yang kurang. Dengan demikian dari sisi perencanaan kita sekarang secara nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota untuk setiap jenis dokter spesialis kita sudah ada. Ya, dan ini bisa rolling dipakai sebagai guidance untuk kita mempersiapkan dokter-dokter spesialisnya karena butuh waktu lama untuk bikin dokter spesialis. Nah, di halaman selanjutnya saya ingin kasih contoh yang jangka pendek, Pak. Tadi yang jangka panjang 10 tahun, 15 tahun. Nah kita yang jangka pendek, ini udah beberapa kali pernah saya share ke teman-teman DPR, kita akan segera menyebarkan alat kesehatan di seluruh kabupaten kota untuk penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Nomor 1 stroke 300.000, jantung 250.000 setahun, dan kanker 234, kemudian ginjal. Ini adalah 4 kematian tertinggi yang membuat masyarakat kita menderita. Nah untuk masing-masing jenis penyakit kita lihat layanan dasarnya apa. Ini contoh misalnya jantung. Ini jantung kalau kena serangan, gitu, dia harus dirawat di bawah 6 jam pasang ring. Kalau dilakukan itu selamat ya insya Allah 90-95%. Nah karena itu 6 jam sudah harus selesai. Nah kita bilang nggak mungkin orang kena serangan jantung di Sukabumi mesti dibawa ke Bogor. Karena mungkin pasti udah telat. Jadi fasilitas layanan kesehatan jantung untuk pasang ring harus adanya di level kabupaten kota. Orang Sukabumi jadi dibawa ke Sukabumi. Orang Cianjur dibawa ke Cianjur, jangan dibawa ke Bandung gitu kan. Orang Lebak ya dibawa ke Lebak, jangan dibawa ke Jakarta. Karena kalau tidak dia keburu meninggal. Itu sebabnya kita lihat. Pimpinan. Pak Menteri, seingat saya, agenda kita hari ini adalah berbicara soal PPDS dan juga kaitannya dengan tenaga kesehatan haji. Betul ya? Agendanya tadi yang di depan Bu, agendanya adalah sebaran dengan kekurangan dokter spesialis. Nomor 2 benchmark PPDS, kompet imbalan jasa sama laporan perundangan. Ini saya menjelaskan yang pertama dulu Bu, yang ini nih. Kekurangan dokter spesialis, karena menjawab pendidikan PPDS-nya nanti seperti apa. Ini bab 1 Bu, bab 1. Jadi kalau di agenda saya, ini pembahasan isu-isu krusial sektor kesehatan, permasalahan pendidikan dokter spesialis PPDS. Jadi menurut saya Pak, fokus saja pada langsung persoalan PPDS Pak. Jadi kan di undangan kita ini membahas soal PPDS, lalu soal tenaga kesehatan haji. Oh, oke. Saya izin. Ya, Pak Ketua izin
Jadi saya sedang memegang surat undangan yang dikirimkan kepada Pak Menteri ya. Acara adalah agendanya pembahasan isu-isu krusial di sektor kesehatan. Maaf Bu, sama teman-teman Permasalahan disiapinnya begitu ya. Oke, program saya nangkap. pendidikan dokter spesialis Iya. dan lain-lain. Jadi Pak Menkes kalau boleh difokuskan saja. Loncat ke sana dulu ya. Supaya Loncat ke kita sana. bisa menghemat waktu juga Iya, Pak, gitu. Ya, nangkap saya, untuk Bu, nangkap. terkait dengan pembahasan Iya. yang lain ini penting, tapi nanti kita cari waktu lain Iya, untuk bisa membahas ini. Ya, Aku makasih. disiapinnya seperti ini ya. Jadi aku baru sadar bahwa yang nomor 1A sebenarnya nggak diminta gitu ya. 1A nggak diminta. Ya udah, aku loncat aja ya. Jadi Masih jet lag. memberikan gambaran bahwa ya kemarin baru sampai terus ke Bandung terus ke Kendal. Nah, jadi Bu, karena kekurangan dokter spesialis itu banyak sekali seperti tadi. Nah, kita harus ngisi. Sekarang bagaimana cara kita mengisinya? Ya. Sesudah kita amati, salah satu masalah kenapa pengisiannya lamban adalah karena memang metode menciptakan dokter spesialis ini kita unik sendiri. Ya. Kalau di luar negeri, di semua negara, pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi. Ya. Di Indonesia itu adalah pendidikan akademik. Itu membuat jadi prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya juga jauh berbeda. Inggris itu bisa produksi 6.000 dokter spesialis per tahun dengan populasi 1/5 kita. Kita produksinya 2.700, jadi sekitar 1/3-nya Inggris, ya, dengan populasi 5 kalinya dia. Ya sesudah dilihat karena memang sudah kita banding-bandingkan, hampir semua saya bukan hampir, semua negara kalau kita mau jadi dokter spesialis itu tetap bekerja di rumah sakit dan ditingkatkan kompetensinya. Kalau di negara kita, orang menjadi dokter spesialis itu harus berhenti bekerja, itu berbeda tuh. Kalau di negara lain, orang spesialis itu tetap bekerja. Di kita, spesialis harus berhenti bekerja. Kemudian harus bayar uang pangkal melamar ke fakultas kedokteran. Di luar negeri tidak ada. Dia langsung mencari tempat kerja lain di rumah sakit untuk meningkatkan profesinya dia. Kemudian harus bayar uang pangkal yang ratusan juta, kemudian harus bayar iuran, uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia jadi murid, begitu lulus, dapat ijazah, dia ngelamar lagi bekerja. Nah konsep ini Indonesia unik tuh, satu-satunya di dunia. Kalau di dunia lain, orang bekerja, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang bisa memiliki kasus dan keahlian spesialis tertentu yang dia inginkan, dia bekerja di sana, dia mendapatkan gaji sebagai pekerja, kemudian sesudah lulus, dia bisa bekerja sebagai spesialis. Jadi konsep ini yang sangat berbeda di Indonesia, dan ini sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan sudah digolkan oleh teman-teman dari Komisi 9 yang sebelumnya. Memang karena Indonesia dulu sudah ada yang berbeda sendiri, nah itu keputusan kita waktu itu, ya ini tidak ditutup, biarkan ini jalan. Tapi yang standar dunia ini juga ingin kita jalankan. Nah ini memang masih dalam proses ini, karena kan dengan adanya cara yang baru ini, yang lama kan ya jadi merasa gimana gitu kan, karena merasa ada dua jalan yang berbeda. Padahal dibuat kami, kenapa kita jalankan? Karena itu tadi kekurangannya jauh sekali Bapak Ibu. Begitu kekurangan kita lihat jauh, karena memang metode produksinya Indonesia itu beda sendiri di dunia. Nah itu yang harus kita perbaiki. Nah untuk memperbaiki dalam berikutnya supaya kita nggak salah, kita memakai waktu itu datang ke Royal College of London, karena itu adalah salah satu pusat pendidikan spesialis dunia yang besar. Kemudian kita datang juga ke ACGME ini di Amerika. Ini pusat pendidikan kedokteran di rumah sakit yang besar. Kita lihat dua-duanya mana, akhirnya kita pilih yang ACGME. Kenapa? Karena mereka mau membantu, kemudian mereka sudah melakukan penerapan di negara lain. Jadi kayak Singapura itu 15 tahun pakai mereka. Karena Singapura juga mengalami masalah yang sama di 2006 atau 2009. Supaya memperbaiki proses pendidikan PPDS-nya. Ya. Di halaman berikutnya, ACGM ini adalah bukan perusahaan, ini institusi yang menstandarisasi 900 lebih
rumah sakit pendidikan di Amerika dan mereka mendidik 162.000 aktif residen. Jadi bayangkan kalau Indonesia 2.700 setahun lulusan, kalau kali 4 tahun ya kita mungkin 10 ribuan, 12.000. Dia 162.000 ya yang dia manage. Itu kita lihat ada scale-nya. Kemudian di halaman selanjutnya, dia juga dipakai oleh beberapa negara untuk memperbaiki proses pendidikannya. Jadi Singapura sudah melakukan itu dari tahun 2000-an. Jadi Singapura merasa pendidikan spesialisnya juga kurang, mereka memakai ACGME selama 15 tahun melakukan reformasi pendidikan spesialis mereka. Dia juga lakukannya di Saudi Arabia dan di beberapa negara lainnya. Ya, jadi ini sudah terbukti memiliki pengalaman internasional di luar Amerika. Itu sebabnya kita menggunakan mereka untuk membantu melakukan standar pendidikan spesialis rumah sakit kita supaya langsung ke standarnya world class. Ya, supaya jangan kemudian menghasilkan yang tidak baik. Nah, di halaman selanjutnya, kalau pendidikannya di kita sekarang gimana Bapak Ibu? Ya, karena tadi setelah Bapak Ibu lihat, saya tadi nggak sempat mikirin kurangnya kan, baru sekilas saya, tapi selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Kalau tadi Bapak Ibu ingat tadi sebelum berhenti ada map Indonesia yang merah-merah gitu. Ya layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa, ya kemungkinan beberapa kota selamat. Kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya. Nah kenapa nggak ada dokter di sana? Karena sentra pendidikan kita tuh banyak di Jawa. Kemudian pesertanya juga banyak orang, mohon maaf saya juga orang Jawa Barat gitu ya. Pesertanya tuh sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah mereka kalau ini ditugaskan keluar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, di Nias, di Taliabu, di Anambas, itu yang kosong. Kalimantan, Sulawesi, nggak mungkin lah orang kayak saya atau Pak Kunta gitu, kemudian suruh pindah hidup di Taliabu atau Anambas kan susah. Nah ini yang di Amerika berbeda sistemnya. Mereka yang ambil spesialis bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda. Nah itu yang sekarang kita pengen lakukan agar terjadi perubahan dan gap antara spesialis itu bisa diatasi. Selanjutnya, jadi konsepnya kita, karena masih ada dua jalan kan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada nih yang unik sendiri Indonesia di sistemnya. Ya udah, ini nggak apa-apa jalan sendiri yang universitas, tapi kita bikin yang RSPPU. Yang tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan tujuannya untuk mengenerate revenue bagi institusi pendidikannya, tapi pendudukannya benar-benar untuk pemerataan. Ya. Di halaman selanjutnya, jadi bedanya ini Pak, rekrutmennya kita akan ambil dari putra-putri daerah, dari rumah sakit yang nggak ada spesialisnya. Jadi beda, kalau sekarang kan ya yang punya uang, ya dia ngelamar. Kalau kita enggak, kita bikin pendidikannya yang rumah sakit belum punya spesialisnya, dia itu pasti menang duluan untuk dapat spesialis. Karena kursi spesialisnya kan susah sekali Bapak Ibu. Yang menang adalah orang yang rumah sakit yang enggak punya. Nah, begitu lulus, kita minta langsung jadi orang ASN dan mutunya dijaga dengan akreditasi luar negeri. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita rubah juga di sistem pendidikan yang kita punya adalah halaman berikutnya, mereka dibayar gajinya. Ya kita belum bisa sekaligus banyak, ya, tapi kita kerjasama sama LPDP. Kalau ini adalah orang-orang yang datang dari luar, langsung di cover LPDP. Ya, dan dia akan mendapatkan penggantian biaya hidup. Jadi 5 juta kalau dia awal. Jadi kalau dia masuk awal tuh kayak semester pertamanya dia lah, ini yang awal. Kemudian kalau Madya dapat 7,5 juta sebulan, kemudian tahap 3 yang sudah chief itu 10 juta. Kenapa? Karena ini masalah di sistem pendidikannya sekarang. Mereka tuh umumnya udah berkeluarga, udah kerja sebagai dokter, udah ada income. Kemudian kalau jadi dokter spesialis, kan mesti berhenti bekerja dengan sistem pendidikan sekarang. Mesti ngelamar ke fakultas kedokteran, belajar selama 4 tahun tidak ada income. Nah itu yang menyebabkan kenapa dokter spesialis biasanya anak orang kaya. Kalau bukan anak orang kaya nggak mungkin dia bisa hidup. Nggak mungkin dia bisa hidup. Itu sebabnya yang sekarang dengan sistem pendidikan sekarang, kalau mereka dari luar kota misalnya belajar, mereka kita kasih. Ya nggak besar, tapi seenggaknya bisa ganjel mereka hidup. Ya, bisa ganjel kita hidup. Karena masih kita hitung juga berdasarkan kemampuannya kita. Ya. Di halaman selanjutnya, dan statusnya mereka sebagai apa? Statusnya mereka sebagai
peserta ini perjanjian kerjasama mereka sebagai pegawai kontraknya rumah sakit karena mereka bekerja sebagai dokter umum rumah sakit. Ini juga approach yang dipakai di luar negeri. Mereka bukan sebagai peserta didik, bukan sebagai murid gitu. Mereka itu sebagai pekerja. Nah, konsep ini yang memang berubah. Di halaman selanjutnya juga kita belajar dari ICJMI itu diatur, Bu. Sekarang kenapa bullying itu banyak terjadi? Karena di pendidikan ini terlampau banyak, sebenarnya saya nggak tahu sempat dimasukin apa nggak chartnya, dan tidak diatur. Karena dia dianggapnya murid gitu. Murid kan nggak ada haknya gitu. Tapi kalau dia kontrak sebagai pekerja diatur. Maksimal nggak boleh lebih dari 80 jam per minggu. Bolehlah satu hari misalnya mesti 20 jam karena memang ada kondisi gawat darurat. Tapi kalau gitu besoknya harus istirahat. Itu aturan-aturan itu sekarang kita pasang dan itu tercantum di kontraknya kita dengan mereka. Gitu ya. Dan itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari ACJMI tadi. Dia ada standar-standarnya yang kita penuhi. Ya. Di halaman selanjutnya, ini contohnya yang sudah kita lakukan. Jadi semua rumah sakit yang akan menjadi pendidikan yang udah jalan 6, itu kita bawa ke Amerika, orang Amerika ini kita dilatih. Beginilah cara menjadi rumah sakit pendidikan yang standar dunia. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Dan nanti diakreditasi oleh mereka. Jadi nanti rumah sakit pendidikan kita, sebagai pendidikan ya, bukan pelayanan, itu akan mirip. Kalau pelayanan kita kan ada yang KARS ya. Kalau kita KARS, internasional ini kan ada yang GCI gitu. Ya, kita kan ngejar kalau bisa yang bagus semuanya ke GCI. Nah ini sama, kita untuk rumah sakit sebagai fungsi pendidikan, bukan fungsi pelayanan, kita pakainya ACJMI supaya standarnya langsung standar dunia. Ya. Nah ini semuanya diatur Bapak Ibu. Halaman selanjutnya, jadi mulai pendidikan, pendaftaran, seleksi administratifnya, ini kan kita dulu berbasis interview dan sangat individualistik kan. Jadi Pak Aco itu sempat ngerasa loh, saya nilainya bagus kok tiba-tiba hilang gitu. Karena ada nama-nama khusus yang masuk, nah sekarang nggak bisa. Semuanya dibikin transparan, track record-nya ada, sistemnya itu diatur oleh ACJMI. Ya ujiannya tertulis, ranking yang langsung bisa dilihat, jadi kita bisa lihat kita ranking berapa. Dan kenapa lulus atau nggak lulus. Semua datanya kita bikin transparan. Kemudian pada saat penentuan akhir, dulu kan lebih banyak terhadap kalau yang senior udah bilang masuk, masuk. Sekarang nggak bisa. Karena semuanya di pleno by system dan itu bisa ada audit trailnya. Itu yang kita perbaiki ya. Di halaman selanjutnya, dan semuanya digitalize ya. Bapak Ibu ya. Yang paling penting yang di halaman selanjutnya ini. Dulu orang lulus nggak lulus, ini susah nih kalau dokter spesialis. Nggak lulus, kenapa saya nggak suka? Nah nanti kita mesti lihat, misalnya melakukan operasi usus buntu, kita lihat benar nggak usus buntunya berhasil apa enggak gitu. Kalau dia berhasil dari 10, berhasil 10, kemudian dibilang nggak lulus, kita akan kelihatan karena logbooknya tuh semuanya by system dan mesti dijaga oleh 2 orang tuh, nggak bisa 1 orang aja. Ini ACJMI ngaturnya bagus. Jadi nggak bisa like sama dislike dari senior. Kenapa bullying terjadi? Karena senior yang sangat menentukan. Jadi yang ngajar sekarang di PPD sekarang bukan gurunya, karena gurunya sibuk. Jadi saya nggak ada, sebenarnya ada chartnya. Di semua rumah sakit pendidikan, Bapak Ibu bisa tanya deh, di Rutnya Sutomo, rumah sakitnya ya, jangan ke FK-nya. Di Rutnya Sutomo, di Rutnya Sarjito, tanyain. Mereka tuh pasti merasa beban sekali karena muridnya banyak sekali. Gurunya nggak bisa ngajar, padahal harusnya kan namanya praktek itu gurunya ngajarin sebelah-sebelahan. Ini gurunya nggak bisa ngajar, akhirnya dikasih ke senior. Jadi yang ngajar di kita tuh senior ya, bukan gurunya. Kalau yang ngajar senior yang bullying itu terjadi. Karena gurunya nggak pernah ngawasin, mungkin juga sibuk juga ada tugas lain atau praktek dia untuk mencari hidupnya. Nah itu yang sekarang kita hindari dengan sistemnya ini. Jadi semua masuk ke sistem, dilihat ada 2 orang yang mengawasi. Ya. Di halaman selanjutnya transparansinya juga bisa kelihatan apakah si residen ini, PPDS ini secara ilmu dia bagus, secara keterampilan dia bagus. Jadi secara kognitif achievementnya seperti apa, secara psikomotorik achievementnya seperti apa. Ini bukannya kita hebat ya, kita niru aja karena di Amerika udah ada kita tiru aja. Sehingga transparansi ini terjadi, para residen bisa lihat. Ya, di halaman selanjutnya, dan ini juga kita tiru, di sana rutin. Kalau saya dibilang, ngapain sih Menkesnya setiap 6 bulan dicek well-being, di luar negeri rutin. Jadi nggak mungkin itu si residen bisa maju ke tahap berikutnya kalau dia nggak ngisi ini. Dengan demikian jadi ketahuan kalau ada red flag dari kondisi kejiwaannya dia tertekan, ketahuan. Nah ini sistem-sistem ini yang langsung kita tiru, kita dapat dari ACJMI tadi ya. Di halaman selanjutnya dia juga ada whistleblowing-nya. Jadi selalu ada tuh yang ditugaskan kayak irjennya khusus secara spesifik
mendengarkan masukan daripada PPDS-nya. Ya. Mekanisme itu selalu kelihatan. Halaman selanjutnya ini contohnya juga yang bagus. Work hours-nya semuanya udah terdeteksi dan ini dinaikin sampai ke atas. Sampai di rumah sakit sama juga dengan yang pegang pendidikan di kita saya minta teman-teman di Yankes mengawasi. Kalau ada yang di atas jam kerjanya terlalu tinggi ketahuan. Karena ini semuanya sudah online. Ya. Di halaman selanjutnya ini juga penting. Nah, kita juga memberikan 360 degree. Jadi kalau seniornya mau lulus, itu ada feedback dari bawahannya, dari juniornya. Dan ini dibikin anonimus. Jadi kita bisa tahu kalau ada red flag, oh seniornya suka apa, sexual harassment, itu kan terkenal sekali kan. Yang juniornya nggak bisa apa-apa, kalau nggak dikasih nanti kan jadi susah dia. Nggak lulus. Nah sekarang dengan demikian ini terkontrol. Ya. Semua metode-metode ini merupakan standar yang dilakukan di luar negeri, sistemnya ada kita tiru. Sehingga dengan demikian diharapkan pendidikan PPDS ke depan terjadi. Nah, itu ada ratingnya. Bapak Ibu, saya di halaman selanjutnya kita bisa lihatkan contohnya, karena ini udah jalan ya. Ini adalah nama-nama yang sekarang ikut pendidikan spesialis hospital base-nya Kemenkes. Bapak Ibu bisa lihat tuh, Maluku Tenggara, Tulang Bawang Barat, Ogan Kemering, Dompu, ini orang yang udah kerja sana. Penajam Pasir, Sambas, Kepayang, daerah-daerah yang mungkin kita juga nggak pernah ke sana. Sehingga berbeda kalau dulu masuknya kan Selong Jakarta gitu kan, Cicahem Bandung, Surabaya. Sekarang enggak. Ini kita udah tentukan dia harus balik ke rumah sakit sana. Dan karena SIP-nya kita pegang, kita kunci SIP-nya. Jadi dia harus 5 tahun di sana terus gitu, supaya jangan pindah-pindah. Kalau nggak dengan demikian Bapak Ibu, nggak akan teman-teman di daerah itu mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan kita. Karena nggak ada orang yang mau lah kerja di sana. Ya, ini kita ambil putra-putri daerah supaya mereka dididik ya, di halaman selanjutnya. Ini tapi masalah ini kan baru lulus 3 tahun lagi Pak, kan ini tahun pertamanya. Dan kita juga masih struggle di sini, butuh bantuan juga teman-teman DPR. Karena dengan kita membuat begini kan berbeda dengan sistem yang lama. Nah sistem yang lama kan nggak nyaman dengan adanya gini ya. Tapi kita merasa kalau nggak tanpa ini nggak mungkin kita bisa mengejar gapnya itu tadi. Ya. Dan mereka bisa dipanggil juga sama teman-teman ini misalnya Komisi 9 suatu saat mau manggil mereka boleh juga dipanggil di sini, tanyain apakah benar-benar masih dibully apa enggak, ini segala macam ya. Terus aja ya. Terus ini contoh-contohnya ya, dan kita monitor juga mereka pelatihannya seperti apa ya. Next slide. Dah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jadi itu ya mengenai pendidikan PPDS. Sekarang ada 2 PPDS yang university base, ada PPDS yang hospital base. Kenapa kita bikin yang hospital base? Untuk akselerasi dan untuk pemerataan. Kalau enggak jumlah dan pemerataan tidak terjadi. Isu kualitasnya gimana? Kita ambil langsung standar dunia. Sama kayak GCI sama KAS lah, rumah sakit untuk pelayanan. Ini pendidikan kita ambil standarnya dunia. Seperti tadi contoh-contohnya sudah kita lakukan, nah itu udah jalan di 6 rumah sakit pendidikan. Sekarang banyak sekali gubernur, pimpinan daerah ingin rumah sakitnya jadi rumah sakit pendidikan. Contohnya Ibu Khofifah itu udah datang tuh bawa yang Sutomo sama yang di Malang tuh pengen jadi rumah sakit pendidikan. Pak Lutfi itu kemarin udah bawa Margono sama Muwardi. Pak udah kita bikin juga. Ya saya bilang iya karena ini kan jalannya juga kita juga masih agak susah ini kan karena mesti terus-menerus koordinasi sama Kementerian Dikti Saintek untuk menyamakan persepsi bahwa ini tidak mengancam mereka gitu. Ini adalah tugasnya untuk mempercepat aja, ya karena dengan ada sesuatu yang baru ini kan yang lama nggak semuanya selalu merasa nyaman, ya. Tapi teman-teman di daerah-daerah kayak Ibu Khofifah, Pak Lutfi sih udah segera pengen agar rumah sakit mereka bisa juga memproduksi ini. Ya. Saya sih sebenarnya senang kalau Wahab Syahrani dari Kalimantan atau Sudarso Kalimantan Barat atau Sulawesi, Sumatera, Maluku juga melakukan hal sama. Nah, sekarang kemudian mengenai imbalan jasa pelayanan itu tadi ya, halaman berikutnya. Halaman berikutnya nih Bapak Ibu, dia lebih cepat ya. Jadi dasar regulasinya udah ada untuk kita bisa memberikan imbalan. Sekarang uangnya itu seperti apa? Ya saya Pak Menteri, izin pimpinan. Saya pikir ini dulu, jadi jangan ke sana dulu, artinya menyelesaikan apa tadi yang disampaikan. Yang disampaikan Pak Menteri memang sustainable, jadi semua sinambungan. Saya sudah baca ini semua, artinya secara desain itu komprehensif. Namun demikian, agar permasalahan ini kita kupas secara detail, maka saya kira ini cukup dulu untuk membahas yang PPDS tadi. Selanjutnya nanti kita akan cari waktu lagi agar Bapak menyampaikan Pak Menteri sangat komprehensif. Kami baca di sini, dan ini betul-betul detail.
Namun demikian pada saatnya kita bahas bagaimana PPDS ini ditempatkan yang tadi Bapak sampaikan. Saya kira itu pimpinan izin. Terima kasih Pak Heru. Dipersingkat Pak. Oh oke, kita persingkat ya. Jadi kalau imbalan jasa kita loncat halaman berapa ya? Imbalan jasa kan itu, ya halaman 50 aja deh, halaman 50. Jadi imbalan jasa itu Bapak Ibu kan ada yang tadi kita kasih. Kalau yang untuk hospital base kita kasih 5 juta, 7,5 sama 10. Selain itu kita juga ingin kasih karena mereka kan praktek sebagai dokter, bekerja juga di rumah sakit. Kita mau kasih imbalan jasa. Nah imbalan jasanya kita pengen bikinnya fix aja. Nah itu range ya Bapak Ibu. Sekarang kita sudah hitung. Tergantung dari masing-masing rumah sakit dan tergantung jenis spesialisnya seperti apa. Jadi kalau spesialis yang bedah mungkin sebulannya dapat tambahan on top of dari yang tadi. Sehingga dengan demikian mereka ada iurannya juga ya. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan juga ada kontribusi dari Fakultas Kedokteran karena mereka kan bayar puluhan juta setiap semester. Dan ratusan juta untuk uang bangunannya. Ya, itu yang lagi kita minta dan masih bicara sama teman-teman dari sana. Dan kemudian sesudah ini mungkin saya masuk yang ketiga, laporan perundungan ya. Laporan perundungan aja biar bisa lebih cepat. Nah, perundungan ini waktu 2023 saya mulai urus secara lebih serius karena yang kita lihat tuh hanya the tip of the iceberg lah. Di dalamnya tuh banyak sekali dan itu memang ditutup-tutupi. Saya merasakannya. Jadi kalau nggak didorong ya nggak kebuka. Yang Bapak Ibu lihat itu mungkin 1 dari 100 di bawahnya yang kita nggak lihat. Nah kita buka sama Ibu Irjen di sini sejak itu kita udah masuk 2.600 Pak laporan. Kita udah saring 632 itu benar-benar perundungan kita lihat tuh di mana aja tuh di rumah sakitnya dan di FK-nya ya. Dan di halaman selanjutnya kita bisa lihat juga ini yang untuk Kemenkes karena yang RSUD kan saya agak susah tuh. Ini kan gabungan antara pendidikan sama pelayanan. Saya masuk di rumah sakit saya aja udah susah gitu. Kadang-kadang masuk kemudian dikritik, kenapa Bapak ngatur-ngatur itu kan mahasiswa saya gitu. Saya juga agak susah tuh. Jadi mesti cari angle-nya juga. Karena ini juga merubah budaya kan, merubah budaya yang sudah lama ada. Tapi kita merasa kalau nggak dirubah ya nggak ada perbaikan. Akhirnya jadi saya hanya masuk yang rumah sakit Kemenkes aja. Yang nggak Kemenkes saya belum bisa sentuh. Karena walaupun banyak terjadi di sana dan di FK ya, tapi rumah sakit Kemenkes ini jadinya. Ya penyakit dalam, bedah, anestesi itu yang masalah, paling banyak laporannya. Ya, dan laporannya kita bisa lihat bentuk perundungannya seperti apa. Ada yang verbal, ada yang non verbal, ada yang fisik dan lain sebagainya kita bisa lihat. Laporannya udah masuk dan selanjutnya ini tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi sudah selesai 116 sedang klarifikasi, yang lainnya monitoring dan kita udah ngeluarin banyak action gitu. Teguran tertulis, dirut-dirutnya saya udah kena, 1 malah sudah kita berhentikan gitu. Kemudian KSM, tapi balik lagi, ini kan setengah-setengah kan. Ini yang pendidikan ini ada yang di kita, ada yang nggak di kita. Jadi saya hanya bisa menyentuh yang di kita. Jadi kalau sebenarnya yang di sisi diktinya juga dilakukan bisa double sebenarnya hukumannya. Dan saya hanya bisa ngasih teguran kan ke guru yang pegawai Kemenkes. Saya nggak bisa kasih teguran ke guru yang pegawainya Kemenristek Dikti. Di situ saya biasanya kasih rekomendasi saja ke Kementerian Ristek Dikti bahwa ini melakukan pelanggaran seperti ini. Nah, apakah tindak lanjutnya kan di luar wewenang saya. Tapi ini yang di dalam wewenang saya yang sudah kita keluarkan tegurannya seperti ini. Jadi memang banyak sekali dan ini membutuhkan ketegasan kalau didiemin, nah ini berjalan terus Pak. Seperti yang sekarang kan Ibu lihat di koran nggak berhenti-berhenti, karena memang dari dulu ada. Cuma sekarang dulu nggak pernah keluar aja kan, sekarang masyarakat udah lebih berani untuk ngomong itu keluar, kita lihat memang sudah dalam dan lama. Nah ngeberesinnya ini nggak mudah juga saya akui, tapi ini yang sudah kita lakukan. Ya. Mungkin dari kami begitu Bapak Ibu untuk yang topik pertama, jadi bisa geser ke topik yang haji. Ya. Apakah ini berhenti dulu tanya jawab ke haji atau gimana Pak? Karena topiknya berbeda jauh sekali ya, aku takut. Lanjut aja Pak, 10 menit. Sebelumnya. Nah, ini ya. Oke. Jadi Pak Ketua, sebentar ya. Pak Menteri. Jadi gini Pak, ini kan ketika Bapak diundang di sini, saya yakin teman-teman anggota Komisi 9 dan juga masyarakat yang menonton mungkin ingin lebih mengetahui tentang kasus-kasus yang terakhir belakangan ini. Ya termasuk yang di RSHS Bandung. Bisa disampaikan sedikit perkembangannya Pak di sini sebagai bahan saja. Terima kasih. Ya, yang perundungan jadinya ya. Oke, jadi sebelum saya pindah ke topik itu, saya sampaikan 2 perundungan yang besar
itu terjadi, yang satu sebenarnya lebih besar karena menyebabkan kematian. Itu yang ada di Universitas Diponegoro. Kan akhirnya kita untuk perbaikan, kita menghentikan dulu pendidikannya di Universitas Diponegoro saja. Di Rumah Sakit Karyadi saja. Tapi pendidikannya tetap berjalan di rumah sakit lain. Karena memang rumah sakit lain kan tidak dalam wewenang saya. Tapi yang Karyadi saya minta coba berhenti dulu, bukannya buat apa? Untuk melihat masalahnya di mana. Kalau kita nggak berhenti ya sambil naik motor ada rusak ya kita berhenti dulu motornya kita lihat. Nah itu sekarang kita sudah identifikasi permasalahan seperti apa. Irjen Kesehatan dan Irjen Ristek Dikti sudah duduk bareng. Kita udah lihat masalahnya seperti apa. Nah sekarang kita sudah minta ke FK Undip dan Rumah Sakit Karyadi untuk memperbaiki berdasarkan masukan dari Irjen. Kalau itu udah diperbaiki, rencananya kita akan aktifkan kembali. Nah sampai sekarang laporannya sudah masuk dan sudah kelihatan progresnya yang baik. Tinggal kita tentukan begitu ini semuanya sudah terpenuhi, kita akan mulai lagi. Itu dari perbaikan secara sistematis. Perbaikan dari sisi hukumnya, karena kan udah ada yang meninggal. Nah ini kita sudah lapor, biarkan polisi yang masuk supaya benar-benar independen, karena Menkesnya dibilang cawe-cawe segala macam, tapi kalau udah meninggal masa sih kita diemin. Dan ini kan bukan yang pertama sebenarnya, cuma yang terbuka kan yang ini gitu. Jadi harusnya berhenti lah sampai udah dia meninggal, sudah sangat tidak baik lah. Udah masuk ke polisi, di polisi udah beres, sekarang udah boleh diomongin itu. Yang itu belum, udah boleh ya. Jadi udah SP21, udah masuk ke kejaksaan, udah ininya tersangkanya juga udah ada, tinggal masuk ke pengadilan. Dengan ini diharapkan apa? Diharapkan ada perbaikan karena kelihatan ada efek jerah. Karena dilihat bahwa kita serius mengerjakan ini. Karena kalau enggak kan jadi nggak baik. Ya memang begitu kita masukkan, sebelum kita masukin ke pengadilan, ada yang nyelonong lulus duluan gitu kan, lebih cepat ya. Itu kejadian di Indonesia kayak begitulah. Nah itu sekarang udah kita panggil, kemudian kita pastikan bahwa jangan ujuk-ujuk ini yang harusnya lulusnya biasanya berapa bulan sih, 8 semester, tiba-tiba 6 semester udah dilulusin duluan gara-gara dia bisa jadi tersangka. Nah hal-hal seperti ini tetap kejadian di Indonesia itu seperti itu. Nah itu yang sekarang begitu kita identifikasi, ada laporan, kita hentikan nih oknum yang memang segera akan jadi sedang probably jadi masuk tersangka, kemudian kenapa dilulusin? Kan harusnya itu secara disiplin ditahan. Itu karena ada 2 institusi itu yang kita jaga. Itu untuk kasusnya yang Undip ya. Untuk kasusnya RSAS ini sama. Jadi kejadian kita hentikan dulu prodinya supaya kita bisa, bukan prodi, kita hentikan pendidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk anestesi. Yang lainnya tetap bisa jalan, tapi di luar Hasan Sadikin. Balik lagi kenapa? Saya juga nggak mau menghentikan pendidikan mereka. Nah, dan saya juga nggak bisa ngatur-ngatur rumah sakit miliknya Pemda yang lain. Tapi saya nggak mau di rumah sakit saya itu kejadian. Jadi saya hentikan dulu supaya kita bisa lihat. Tim Irjen juga sudah masuk. Kita juga udah lihat perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan oleh Prodi Anestesi FK Unpad dan juga dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah sekarang kita sedang minta mereka secara serius untuk memperbaiki ini. Sekarang sedang dalam proses. Ya. Untuk kasus hukumnya ini juga sudah masuk ke polisi. Ya. Karena isunya lebih hangat lah. Walaupun menurut saya yang lebih parah Undip kan ada yang nyawa hilang gitu kan. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat ya. Setahu saya udah sampai masih di penyidikan di polisi ya, masih di penyidikan di Pimpinan, polisi. sebentar pimpinan boleh sedikit aja menyampaikan nama Pak Menteri pimpinan. Silakan. Pak Menteri, untuk yang diperkosa itu juga bukan kasus kecil Pak. Hilang nyawa itu kasus besar, tapi ini kasus besar nih Pak. Orangnya masih hidup, trauma fisik itu, trauma mental itu luar biasa Pak. Jadi ini juga nggak boleh Bapak tinggalkan. Jadi jangan hanya yang meninggal, tapi yang diperkosa ini dan udah melakukan ini berkali-kali. Nah ini juga menjadi presiden buruk banget nih. Nah ini besar Pak, trauma fisik itu kami perempuan, Iya, betul, Pak, betul, perempuan betul. seperti kami nih Pak, kalau mengalami hal seperti itu seumur hidup Pak.
Apalagi stigma di Indonesia ya, begitu tahu diperkosa, itu banyak laki-laki yang nggak mau lagi sama dia, Pak. Bapak harus pikirin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira nanti kita perdalam aja di dalam tanya jawab. Ya, setuju ya?